Saya Pater Petrus Due Esteni, Pastor Paroki Santa Teresia Kanak-kanak Yesus Lengko Ajang. Sebagai pelayan pastoral, saya menyadari bahwa masalah utama yang dihadapi umat kita umumnya dan paroki Lengko Ajang khususnya adalah bahwa mayoritas umat hidup dalam kemiskinan. Sebagai bentuk partisipasi kami dalam mengatasi persoalan ini, melalui program-program yang telah disepakati bersama, kami telah berusaha mengambil langkah-langkah untuk mengatasi persoalan tersebut melalui program-program kegiatan. Latihan pengembangan ekonomi untuk meningkatkan standar kehidupan umat melalui kegiatan mendorong umat terlibat dalam kegiatan koperasi, pertanian organik, lokakarya tentang pertanian, peternakan, dan tenun. Dalam hubungan dengan itu, kegiatan yang bisa kami buat adalah mendidik dan melatih umat tentang lingkungan yang baik dan sehat melalui mimbar minggu, promosi kegiatan penghijauan, pungut sampah dan buang pada tempatnya, optimalisasi lahan dan pekarangan rumah dengan sayur-sayuran dengan memakai pupuk organik. Secara umum, kegiatan di tahun pastoral ekonomi berkelanjutan 2023 ini yang dapat kami jalankan di paroki. Pertama, pemanfaatan pekarangan pastoral untuk tanam sayur dengan pupuk dengan menggunakan pupuk organik. Kemudian gerakan koperasi yang berbadan hukum, Kokarbios, Sanosai, Soferia, Pintu Air, Obormas, AMT, dan lain-lain. Yang berikut pembentukan dan pendampingan kelompok tani, tenun, dan ternak. Berikut penanaman tanaman umur panjang, tanaman perdagangan di kebun paroki. Yang berikut pengawasan dan kontrol secara berkala kebun-kebun yang di dalamnya telah ditanami tanaman perdagangan. Yang terakhir, kegiatan terakhir membangun jaringan dengan pihak lain. Sebagai pastor paroki, program pastoral ekonomi berkelanjutan 2023 ini sungguh sangat membantu dan mendorong kami mengoptimalkan seluruh potensi yang ada untuk meningkatkan ekonomi umat. Sebagai sebuah gerakan bersama, kami terus berusaha menjalankannya sesuai program yang disepakati. Fokus kegiatan kami di Paroki Lengko Ajang adalah bidang pertanian, ternak, dan tenun. Yang perlu dikembangkan ke depan adalah memberi dorongan dan motivasi yang terus-menerus kepada umat melalui mimbar minggu, doa di KBG dan stasi tentang pentingnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Ini harus menjadi sebuah gerakan bersama. Sebagai pastor paroki, saya harus mengakui bahwa pada tataran implementasi program, tingkat partisipasi umat sangat bervariasi. Ada yang melaksanakan program ini secara baik, ada yang kurang, dan ada yang tidak menjalankannya dengan baik karena berbagai alasan. Lalu dampak sosialisasi dan motivasi yang saya lakukan adalah dengan terlibat langsung dalam melaksanakan program dan memberikan contoh hidup. Saya sendiri memberikan contoh dengan memulai kegiatan program itu di lingkungan pastoral. Dampak dari itu, umat semakin termotivasi untuk mengikuti apa yang telah saya mulai di sekitar pastoral. Misalnya tanam sayur, ternak ayam, ternak babi. Saya Aloysius Sudi, Ketua DPP Paroki Santa Teresia Lengko Ajang. Program ekonomi berkelanjutan bagi Paroki Lengko Ajang sangat-sangat membantu bagi peningkatan ekonomi masyarakat Paroki Lengko Ajang.
Saya bersama Bapak Alex Madus, Ketua KBG di Lago dan juga tokoh umat. Dia juga salah satu anggota DPP. Menurut Bapak, ciri-ciri penting dari program ekonomi berkelanjutan paroki itu? Doa bersama, berkelompok, ada peningkatan di dalam kegiatan doa termasuk di gereja juga. Sehingga ada kebersamaan kelompok kor antara kelompok KBG dan KBG tanggung jawab untuk liturgi setiap hari Minggu. Baik Bapak, terima kasih. Menurut Bapak, apa saja hasil program ekonomi berkelanjutan bagi kehidupan umat paroki secara keseluruhan? Secara keseluruhan itu ada peningkatan penghasilan umat maupun gereja, yaitu penghasilan keuangan di Terima gereja. kasih Bapak. Bagaimana kaitan antara program ekonomi paroki dengan kehidupan iman umat? Kehidupan dengan iman umat, yaitu secara bergotong royong, ada kegiatan di dalam wilayah, di dalam paroki maupun antara golongan-golongan lain agama. Terima kasih. Saya bersama Bapak Kanisius Nani, seorang anggota DPP dan DKP Paroki Lengko Ajang, juga ketua wilayah dan juga koordinator kelompok tenun. Kira-kira sejauh mana hasil program ekonomi berkelanjutan ini sesuai dengan perencanaan paroki? Apakah yang perlu dikembangkan dan diperbaharui ke depan? Dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi berkelanjutan di tempat kami laksanakan itu sesuai dengan perencanaan awal di paroki. Terbukti hasil yang tercapai, umat di dalamnya dilibatkan dalam bentuk kelompok maupun pribadi. Secara umum dapat dilaksanakan, dikembangkan dengan baik dan ada hasil yang cukup menggembirakan bagi umat. Bagaimana partisipasi umat dalam program-program ekonomi berkelanjutan di paroki? Partisipasi umat sangat tinggi karena mereka menanggapi ini dengan baik. Terbukti hasilnya, hasil tenun banyak yang terjual dengan harga yang layak. Harapan kami gereja bekerja sama untuk membangun jaringan dengan pihak lain. Dampak sosialisasi dan motivasi yang dilakukan oleh pelayan pastoral terhadap umat untuk terlibat dalam program ekonomi berkelanjutan. Umat termotivasi untuk terus meningkatkan taraf hidup ekonomi mereka. Ada potensi yang ada mereka kembangkan sehingga mereka bisa menjadi keluarga yang sejahtera. Oke, baik Bapak Kanis, terima kasih untuk waktunya. Saya bersama Bapak Yohanes Umat, Ketua Kelompok Tani di Golowaso dan Golorakas. Bapak Yohanes, apa manfaat program ekonomi berkelanjutan paroki yang Bapak alami selama ini? Baik Pak Tir, hasilnya sangat memuaskan di dalam keluarga kami demi menghidupkan keluarga dan juga anak-anak kami yang sekolah bisa kami urus sampai sejauh mana mereka punya kemauan untuk menempuh pendidikan yang terakhir dan Terima juga kasih. untuk menghidupkan orang dan semua keluarga yang sekerabat kerja dengan kami. Terima kasih Bapak. Nah, baik, kemudian pendampingan apa saja yang Bapak terima dari paroki selama ini? Ya, pendampingan selama ini itu pastor paroki itu selalu di dalam khotbahnya beritahu kepada semua umat bekerja keras demi menghidupkan keluarga dan sesama. Dan pastor paroki selalu menghimbau di dalam khotbahnya di gereja maupun di pertemuan misa apa saja di setiap kampung, di setiap stasi selalu omong ekonomi berkelanjutan. Terima kasih Bapak. Sekarang apa usulan Bapak demi pengembangan dan pembaharuan program ekonomi berkelanjutan? Ya, usulan kami cuma butuh pendampingan dari pihak-pihak lain, dari pastor paroki juga minta doa dan juga dari siapapun yang bisa memberikan motivasi demi kelancaran dalam usaha kami. Terima kasih Bapak Yohanes Umat. Saya bersama Mama Yosefina Inal,
salah satu umat yang ada di Paroki Lengko Ajang. Baik Mama Yosefina, kira-kira manakah ciri-ciri penting dari program ekonomi berkelanjutan paroki? Ciri-cirinya selama ini kami alami dan menikmati oleh keluarga kami, dan ada perubahan pendapat kami demi membangun keluarga dan gereja. Menurut Ibu, apa saja hasil program ekonomi berkelanjutan? Hasilnya kami dapat keuangan yang cukup untuk biaya hidup keluarga dan tidak beli ke orang lain. Terima kasih. Baik, bagaimana kaitan antara program ekonomi paroki dan kehidupan iman umat? Kami selalu bersyukur dengan hasil yang ada. Mohon doa dari Pater. Terima kasih. Terima kasih Mama Yosefina. Saya Aloysius Sumbi, Ketua DPP Paroki Santa Teresia Lengko Ajang. Program ekonomi berkelanjutan bagi Paroki Lengko Ajang sangat-sangat membantu bagi peningkatan ekonomi masyarakat Paroki Lengko Ajang. Adapun program yang diprogramkan oleh tingkat paroki di bidang pertanian, tanaman perdagangan, kami sepakat untuk menjadikan tanaman cengkeh sebagai tanaman yang perlu kami geluti kembali. Kalaupun hampir di seluruh wilayah Paroki Lengko Ajang di setiap umat itu ada tanaman cengkeh, tapi kami melihat hal ini belum terlalu maksimal. Karena itu dalam program kami sudah tetapkan di awal tahun untuk budidaya cengkeh, kemudian peternakan, serta kelompok tenun, dan juga ada kelompok-kelompok kerajinan tangan yang sampai saat ini kami belum bisa membuat barang khusus. Dengan demikian, secara pemasaran juga belum terlalu nampak karena memang belum ada barang. Pada kesempatan ini, saya selaku Ketua DPP lebih berfokus pada beberapa hal yang merupakan suatu kecenderungan baru umat Paroki Lengko Ajang, khususnya upaya peningkatan ekonomi keluarga. Selain pertanian, peternakan, dan juga keterampilan, ada satu semangat baru masyarakat Paroki Lengko Ajang, yaitu hidup berkoperasi. Kami sangat menyadari bahwa berkoperasi itu artinya melatih hidup untuk menabung dan lebih sederhana atau hidup hemat. Hal ini ditandai dengan kehadiran beberapa koperasi. Namun ada sebuah kecemasan dengan kehadiran koperasi harian, yang saya boleh katakan koperasi harian sekarang ini bagaikan koperasi cepat saji. Para nasabah tidak dilatih untuk menabung atau berkoperasi, mengawalinya dengan penyetoran simpanan pokok, simpanan baji, kemudian jatah berapa bulan baru punya hak untuk meminjam. Tapi koperasi harian ini melayani nasabah dengan memberikan modal. Ambil contoh, saya diberi modal 2.500.000 dan itu saya kembalikan setiap minggu selama 52 minggu, dan setiap penyetoran itu 50.000. Kita tahu masyarakat Paroki Lengko Ajang sebagai besar adalah petani. Upaya untuk mendapatkan uang 50.000 per minggu itu sangat-sangat susah. Mau tidak mau, demi koperasi cepat saji tadi, mereka harus menjadi buruh tani kepada keluarga yang rela menerima mereka untuk diberi upah harian. Dan hal ini sangat-sangat membebankan nasabah. Awal-awal mereka lancar pengembaliannya, tetapi ketika uang 2.500.000 habis, akhirnya mereka dinyatakan sebagai nasabah berkredit macet. Hemat saya, ini juga faktor pemicu umat Paroki Lengko Ajang itu bisa meninggalkan kampung halaman dan mereka merantau riah ke Kalimantan, bahkan ke Malaysia. Upaya kami ke depan bersama Pastor Paroki Pater Peter terus menggelorakan semangat untuk hidup menabung dengan cara hidup sederhana. Kemudian pemanfaatan lingkungan, pekarangan rumah, bahkan ladang untuk ditanami dengan tanaman yang bisa menghasilkan uang secara cepat dalam waktu yang singkat. Ambil contoh, kami berbangga memiliki Pastor Paroki
yang benar-benar memanfaatkan lingkungan pekarangan itu untuk peningkatan ekonomi. Di Lengkoajang, di sekitar rumah pastoran, pastor paroki mengolah lahan, tanam dengan sayur-sayuran. Hal ini kami jadikan Pater Peter ini sebagai tokoh idola kami. Kalau Pater Peter bisa, mengapa kami tidak? Dan usaha ini secara sporadis beberapa tokoh umat sudah jalankan itu dengan memanfaatkan